sahabat jurnalis, perkenalkan saya Desi Juliani. Hari ini senang sekali saya bisa membawakan podcast dari IJTI Jawa Barat. Dan untuk hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kita lihat dulu ada siapa. Ada Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak Ruzanul Ulum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh buka masker ya Pak ya? Ya, Mang. Boleh ya. Oke. Apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Biasanya kalau sama Pak UU tuh suka mengeluarkan quotes. Iya. Jargon-jargon yang out of the box gitu Pak, yang mengesankan gitu. Boleh dong Pak, sebelum kita mulai podcast kita hari ini, ada quotes apa hari ini Pak UU? Ya, kita hanya ngobrol aja ya. Boleh? Kalau sudah mantap, nikahlah. Tapi kalau sudah mantan, lupakanlah. Aduh, ini pesan-pesan buat para yang udah punya pasangan ya, iya. daripada digantungin terus mungkin apa ya, atau ada pesan apa sih Pak dari quotes yang tadi? Ya, Pak supaya kita tidak terlalu banyak lama pacaran, maka cepat nikah. Supaya kita terganggu oleh mantan, maka lupakanlah. Oh, mantan. Ternyata ya, jadi lebih baik move on ya Pak UU ya? Iya. Oke, baik Pak UU. Hari ini banyak sekali nih yang pengen saya tahu dari sisi Pak UU. Selain sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat, pasti kan ada sisi menarik nih ya Pak UU ya. Tapi ngomong Pak UU, selain kesibukan Bapak sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat, yang sahabat jurnalis yang belum tahu kegiatan Pak UU, apalagi sih Pak UU? Sibuk udah pasti sibuk kan ya Pak UU ya sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat? Enggak sibuk sih, biasa aja. Karena saya sudah biasa dari sejak kecil, hidup di dua sisi, satu sisi pesantren, yang kedua di sisi sekolah, pagi ngaji, siang sekolah, pulang sekolah, ngaji lagi, dan yang lainnya. Jadi sudah terbiasa, tidak merasa sibuk. Sekarang saya ditugas oleh Pak Gubernur ke sana kemari, kemudian juga daerah satu daerah yang lain, tidak merasa sibuk dan tidak merasa berat, karena itu sudah kami lakukan dengan sepenuh hati. Udah terbiasa tadi kata Bapak ya? Dan tidak jadi beban ya, seperti itu. Memang waktu kecil ceritanya seperti apa Pak? Tadi Bapak sempat bilang hidup di dua sisi katanya Pak. Nah gimana kan tuh Pak? Sisi saya keluarga pesantren, betul. harus ngaji. Betul. Orang tua kalau tidak ngaji, wah bukan main marahnya. Tapi di sisi lain saya keluar dari tradisi, yaitu sekolah. Keluarga saya tidak ada yang sekolah sampai sekarang. Madrasah ibtidaiyah selesai. Tidak ada yang lanjut ke sanawiyah, SMP, SMA, enggak. Cuma saya. Maka saya itu nekat keluar dari tradisi, maka hidup saya di dua sisi. Sekarang juga sisi saya tetap dua. Satu, sisi pesantren tidak kami tinggalkan sebagai orang pesantren. Hidup di pesantren, sekarang juga saya jarang di rumah dinas. Sisi lain hidup di wilayah politik. Oke. Cara membagi waktunya gimana Pak biar tetap seimbang dua-duanya? Pak U sampai sekarang pun ya, Bapak kan masih menjalankan hal itu. Betul Pak? Saya tidak ada manajemen baku, tidak ada teori yang baku. Yang jelas kalau saya hidup sedang menjadi orang pesantren, lakukanlah dengan sepenuh hati, full, maksimal. Kita sebagai orang pesantren, antara lain kita ngurus santri, kadang-kadang kita ngajar, kadang-kadang kita beres-beres administrasi di pesantren, lihat bangunan dan yang lainnya. Kalau di sisi politik, ya kita jalankan apa yang menjadi tugas hari ini. Hari ini partai saya menugaskan untuk menjadi orang birokrat, wakil gubernur di Jawa Barat, ya laksanakan. Di samping juga tetap konsensus, komitmen dengan apa yang ditugaskan oleh partai. Jadi jangan lupa sebagai politisi, di saat ditugaskan oleh partai menduduki jabatan di luar struktur partai, tidak boleh melupakan partai. Karena kita hadir menjabat itu adalah merupakan tugas dari partai itu sendiri. Tapi tetap, sekalipun kita ditugas partai, tidak melupakan tupoksi kita sebagai birokrat seperti hari ini. Tanggung jawab saya sebagai wakil gubernur adalah di samping melaksanakan tugas-tugas dari Pak Gubernur, kami sebagai pimpinan di Jawa Barat, tugasnya ada satu pemerintahan, yang kedua kemasyarakatan, dan yang ketiga pembangunan. Itu yang kami laksanakan seperti itu. Berarti tidak ada manajemen baku untuk pembagian waktunya ya Pak U ya? Tidak ada. Jalan-jalan aja, ngalir-ngalir aja Pak U? Tidak kaku gitu. Oke, sekarang harus jadi
wagub, Iya. sekarang jadi politisi, ya enggak lah, enggak seperti Iya. itu. Fleksibel berarti ya, masih Iya, fleksibel ternyata ya. fleksibel aja. Yang ya. fleksibel kan enak ya. Iya. Kayak rem mobil, fleksibelnya bisa diinjak, bisa diangkat, bisa ini seperti itu. Oke, Pak U kemarin kan memproklamirkan diri sebagai Panglima Santri, terus ada juga yang memproklamirkan diri juga sebagai Panglima Bala-Bala. Nah itu ceritanya gimana sih Pak U Panglima Bala-Bala ini? Ada cerita Ya. apa di balik itu? Ya kalau Panglima Santri ya itu legitimasi dari masyarakat, Iya, karena saya betul. komunitas pesantren. Iya. Di pesantren Miftahul Huda banyak alumni, banyak juga organisasi-organisasi kepesantrenan. Iya. Karena mungkin saya hari ini menjadi wakil gubernur, ya banyak yang berharap bahwa saya berpihak kepada pesantren, maka Iya. saya didorong seperti itu. Baik. Disebut Panglima Bala-Bala, saya juga heran gitu, kenapa gitu. Karena mungkin saya senang bala-bala ya. Oh, Bala-bala. baik. Karena tidak ada puncak makanan tertinggi di hadapan PAU kecuali bala-bala. Oh, apakah bala-bala ini jadi menu sarapan wajibnya Pak UU atau gimana? Keseringan. Oh, baik. Misal saya pesantren, makan cukup dengan 2 bala-bala, nasi sepiring habis. Tidak ada usah ada teman yang lain. Iya, Gitu. Pak U ini ngomong-ngomong Pak U besar di mana sih, di Tasik kalau nggak salah, atau iya atau bukan Pak? Saya lahir di Tasik, persisnya di pesantren Miftahul Huda, tumpah darah PAU Manonjaya, dan sampai hari ini saya tetap berada di komplek pesantren. Iya. Sekalipun saya dulu menjadi bupati, ada pendopo, saya sering tinggal di pesantren. Hari ini saya menjadi wakil gubernur, ada rumah dinas, tetap saya sering di pesantren di rumah, tetapi tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Iya. Kadang-kadang saya datang atau berangkat ke tempat kerja, bisa subuh dari rumah, bisa Iya. jam 3, tergantung tugas dari Pak Gubernur. Biasanya Pak Gubernur memberikan tugas sama saya itu jam 7 malam, jam 8 malam. Nah, kalau kejauhan, kita berangkat malam itu juga. Kalau tidak, ya berangkat subuh atau malam. Yang jelas tidak terganggu dengan keberadaan saya di Tasikmalaya. Oke. Ada cerita apa Pak dengan Tasikmalaya? Kenapa betah banget gak mau pindah bahkan Pak UU? Tasikmalaya itu ya tempatnya orang-orang asik ya. Baik. Kemudian juga Termasuk Pak UU. dan yang nama tempat kelahiran pasti kan ada kesenangan, ada kebetahan itu sendiri kan. Dalam keterangan juga menyatakan bahwa Allah itu memberikan betah, memberikan senang, memberikan nyaman sesuai dengan lemburnya, sesuai dengan tempatnya. Orang Jakarta betah di Jakarta sekalipun panas dan padat, gitu kan. Orang Arab Saudi sekalipun batu-batuan tetap aja betah. Saya di Tasikmalaya betah. Apalagi Tasikmalaya ini ke Bandung tidak terlalu jauh, cuma 1,5 jam. Betul. Rumah saya di Manonjaya ke kota Tasikmalaya cuma 20 menit. Tetapi rumah saya ada sawah, kampung dan yang lainnya. Hidup di pesantren, ya alhamdulillah saya bersyukur. Tempat saya di Manonjaya nyaman dan indah, masyarakatnya begitu someah dan ramah, seperti itu. Ada cerita apa Pak di masa kecil dengan Tasikmalaya yang mungkin sampai saat ini Bapak sulit lupakan? Banyak sekali. Saya kalau lagi kecil punya sepeda mini kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah, Iya. hari Minggu main ke Tasik Kota. Kemudian renang, bayar 50 perak kalau punya duit, kalau tidak punya duit jalan belakang. Setelah renang, lapar, makan bubur. 50 perak juga dulu beli bubur tuh. Setelah itu Wah. pulang. Oh, Kemudian Tasikmalaya kalau bulan puasa saya naik kereta Kuong, kereta Iya. Gujes. Iya. Gitu. Itu kan rumah kami dekat ke stasiun. Iya. Naik dari situ sampai stasiun Tasikmalaya, ikut ngebalikin lokomotif. Kan kalau dulu lokomotif itu dibalikin, didorong ya oleh masyarakat, Iya. didorong Iya. gitu. Udah gitu balik lagi ke Manonjaya. Oh. Banyaklah kenangan-kenangan di Tasikmalaya. Dan katanya Pak U ini, kalau saya sempat baca-baca nih Pak U ini hobi juga bersepeda sampai sekarang juga ya Pak katanya? Betul. Ya, Saya kemana aja senang. Pak kalau bersepeda Pak? Saya kalau dulu bersepeda paling jauh ke Tasik, ke Ciamis, seperti itu. Sekarang pun seperti itu. Kalau dulu sepedanya sepeda mini, Ya. saya dulu pingin sepeda mini sampai nangisnya juga sama orang tua seminggu Pak. Nggak dikasih-kasih, mungkin karena nggak punya duit. Yang ngasih juga kakek saya. Iya. Harganya masih ingat saya 12.500 sepeda mini waktu itu. 12.500. 12.500. Wah, Saya baik. masih ingat itu kelas 3 SD, kelas 3 MI. Ya, kalau sekarang saya naik sepeda ontel. Sepeda ontel sekarang. Sepeda ontel. Rutin Pas dengan kesibukan Bapak sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat masih suka bersepeda juga dengan Ya, ontel? dengan teman-teman. Jadi saya sepeda ontelnya banyak, mungkin sekitar 5 atau 6. Bawa teman-teman pakai sepeda saya semua, kemudian bareng-bareng. Karena kalau bareng-bareng
dengan teman yang tidak sehati tidak nyaman. Hanya betul. kenal di saat bersepeda gitu. Iya. Jadi tidak ada kegairahan tersendiri. Tapi kalau bareng naik ontel dengan teman-teman yang sudah begitu akrab dan selevel lah dengan kita di perjalanan, ketawa ketiwi, rame kan gitu, seneng yang ada. Yang jelas kebersamaan itu yang buat kebahagiaan. Banyak duit, jabatan tinggi, fasilitas ada. Kalau tidak punya teman nggak nyaman. Sendirian ya Pak ya? Sendirian Sepi. nggak enak. Paling datang ke kafe ngelamun, main HP, udah itu balik lagi ke rumah. Di rumah nonton TV, main HP, nggak senang. Jadi senangnya itu adalah kebersamaan dengan siapapun, termasuk dengan saudara dan dengan sahabat karib. Oke, nah selain sepeda, katanya Pak U juga hobi mengkoleksi mobil tua. Itu benar atau enggak sih Pak U? Saya bukan hobi mengkoleksi mobil tua ya, ini juga perlu disampaikan, disangka saya, makanya banyak yang nawarin sama saya. Nah iya Pak, ini mobil ini termasuk saya bagus penasaran. nih. Iya, gimana Saya Pak? punya mobil yang ada memorinya aja buat diri saya. Oke. Memori di saat saya kecil, di saat saya sering ikut sama kakek saya. Kakek saya kan mubaling, Ya. kemana-mana suka naik mobil. Karena jauh-jauh dan saya suka ikut. Sejak kecil saya suka dibawa-bawa sama kakek saya ke sana kemari. Kakek saya suka pakai mobil Jeep, Ya. hardtop, suka pakai Willys, Ya. suka pakai Land Rover, suka pakai Col, suka pakai yang ini. Alhamdulillah karena semuanya ada memori di saya itu punya seperti itu. Tapi bukan mobil mahal-mahal dan mobilnya kan buatan Jepang semua, mobil murah. Kemudian di saat saya pernah punya mobil, pertama saya punya mobil King Sud, SMA kelas 3, dikasih sama kakek saya. Ya. Kakek saya ganti mobil, primer, yang King Sud dikasihkan sama saya. King Sud diganti sama Datsun, sama Hijet, sama semua, terus itu saya miliki semuanya. Bukan berarti saya hobi mengkoleksi, dan nggak terlalu banyak, hanya itu aja lah, mobil yang biasa. Cuma kalau Kijang kotak, saya pertama bisa nyetir di mobil Kijang kotak. Dan mobil-mobil yang penuh memori itu masih ada sampai sekarang, Pak U? Ada, alhamdulillah. Tapi itu semua bukan yang dulu, cuma yang tipe dan jenisnya yang sama seperti itu. Pak U masih suka melakukan perawatan dengan jelas, mobil-mobil justru itu senangnya itu. Saya pulang dari Bandung, tidak lihat anak, tidak lihat istri, langsung aja lihat mobil. Masih ingat nih yang mobil ini ratingnya belum benar. Nah, masih ingat nih ini harus diganti pelatih, ini harus diganti itu. Karena mobilnya kan tidak mobil kayak sekarang pakai komputer ya. Iya, betul. Mobil rata-rata tahun 80-an lah seperti itu. Dan masih ada di rumah, masih dirawat juga sama Pak U. Oke. Dan alhamdulillah saya punya bengkel ya, Kang Cuncun itu bengkelnya murah gitu, nggak usah tinggal ditelepon aja gitu, gimana Pak? Di teang lah. Gampang ya Pak ya jadinya ya. Oke. Nah itu dia tadi sisi menarik atau sisi lain dari Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak UU Ruzanul Ulum. Nah selain itu juga nih Pak UU katanya nih, dengar-dengar Pak UU mengidolakan Rhoma Irama. Itu betul atau salah Pak UU? Nggak tahu ya, saya suka banget sama Rhoma Irama. Jadi benar Pak? Benar. Memang penyanyi banyak. Iya. Tapi Rhoma Irama pertama yang saya suka, kata orang Sunda, Rhoma Irama itu liriknya mama tahan. Menasehati apa ya? Ya, menasehati. Kalau yang lain kan mana tahan. Dengan goyangan-goyangan itunya kan. Jadi lagunya ada pesan gitu Pak maksudnya? Pesan tersendiri gitu. Dan yang dipesankan itu nggak yang sulit-sulit, yang realita aja gitu. Dan lagunya ya nyaman aja dengar. Sampai sekarang juga saya suka gitu. Yang kedua idealismenya itu dia. Kan setiap orang yang punya idealisme itu hebat. Dan orang yang punya idealisme itu pasti abadi. Tapi orang yang tidak punya idealisme hanya seumur jagung dalam hidupnya. Baik artis, penyanyi, politisi seperti itu. Tapi kalau punya idealisme itu kuat. Kenapa Rhoma Irama abadi? Karena idealisme yang kuat. Oke, ini berbicara soal idealisme, Pak Wagub, bagaimana mungkin perjalanan karir Pak Wagub di dunia politik sampai tadi kata Pak Wagub kalau orang yang punya idealisme dia kan pasti kan bertahan ya. Tapi kan Pak Wagub kalau dilihat kan tetap stabil ya Pak ya, dari karir politik dari bupati sampai sekarang akhirnya jadi wakil gubernur Jawa Barat. Ya. Saya bukan orang hebat. Kan orang suka bilang, kenapa saya jadi bupati? Karena saya ini ke daerah terus, karena saya ini Jumat keliling terus, karena saya ngebagi-bagi anu dan yang lain. Emang calon-calon yang lain tidak seperti itu. Pasti semua juga seperti itu. Cuma Allah menakdirkan. Jadi jangan ada kesombongan
dalam ikhtiar kita. Karena itu semua tidak ada artinya kalau tidak ada takdir yang maha kuasa. Betul. Termasuk saya hari ini, saya bukan orang hebat, saya bukan orang pintar, karena Allah hanya menakdirkan saya bisa seperti ini. Dan alhamdulillah saya bersyukur. Dulu cita-cita saya hanya ingin pakai jas dan berdasi. Kenapa? Karena keluarga saya di mana-mana pakai sarung, pakai kopiah gitu. Yeah. Saya sering nonton TV di saat Pak Harto mimpin rapat dan yang lainnya sidang kabinet. Ada Pak Harmoko, ada siapa aja di situ. Saya ingin seperti mereka. Jadi hanya cita-cita seperti itu, ingin jas dan berdasi aja seperti itu. Tapi ternyata sekarang terwujud Pak cita-citanya. Ya alhamdulillah. Makanya hanya 2 ya yang ingat dalam diri saya sampai sekarang yang benar-benar gimana gitu rasanya. Yang pertama, saya masuk sekolah SMA. Kan biasa sekolah di Manonjaya, SMA di Tasik, bawa motor sendiri dikasih sama kakek saya. Ini gimana sih yang namanya sekolah SMA itu? Begitu. Itu yang membuat saya sekarang nggak lupa. Yang kedua, dilantik ingin menjadi anggota DPRD yang pertama tahun 99. Gimana sih jadi anggota DPRD? Gimana sih pelantikan gitu? Hanya 2 momen itu yang ada dalam memori saya yang masih teringat dan yang menjadi hal yang menurut saya asing gitu di saat sebelum terjadi. Gimana nih masuk SMA? Gimana nih pelantikan menjadi anggota dewan gitu. Kalau hal yang lain-lain seperti itu. Artinya Bapak ini dong mudah beradaptasi dong? Alhamdulillah saya bisa sekali beradaptasi dengan cara orang lain berperilaku dan ngobrol. Ini orang ngobrolnya kemana, kita ikutin. Ini orang karakternya bagaimana, kita ikutin. Nggak pernah saya bertentangan dengan orang yang diajak ngobrol, bertentangan dengan perilaku orang yang diajak bersama. Gitu. Saya belum pernah, sekalipun berbeda politik, musuh dalam persaingan, yang seperti itu. Nah kalau sama Pak Gubernur, Pak Wagub, gimana cara Bapak membangun chemistry? Biar seiring sejalan gitu Pak Wagub. Saya dengan Pak Gubernur pertama nggak kenal. Pertama tahu ya, karena memang sama-sama kepala daerah. Pertama saya ketemu dengan Pak Gubernur di Kompas. Di saat saya diundang oleh Kompas TV untuk berbicara tentang sumber daya air. Pak Gubernur juga diundang. Nah, saya kan cuma 3 orang yang datang ke situ. Kalau Pak Gubernur kan karena di wali kota ya sudah ngabring banyak sekali gitu. Oh di situ. Inilah Pak Gubernur. Kemudian juga saya datang sendiri Pak ke pendopo. Pak Emil, saya ingin sama Pak Emil. Jadi wakil gubernurnya Pak Emil. Pak Emil juga mungkin ketawa ini siapa orang, saya bilang begitu. Ya saya gitu aja nekat. Dan alhamdulillah terbangun chemistry. Kenapa? Karena saya menyadari saya wakil, jangan macam-macam. Karena saya juga memahami di saat saya menjadi bupati, kalau ada wakil neko-neko, kalau ada wakil gertak-gertak dan lain-lain nggak enak. Maka perasaan saya menjadi bupati, kalau punya wakil macam-macam nggak enak, maka saya bawa sekarang di saat saya menjadi wakil gubernur. Saya tidak pernah punya kegiatan yang tidak dikonsultasikan sama Pak Gubernur. Sekalipun ada yang diizinkan, ada yang tidak, ada yang dipending, ada yang lain. Jadi saya ini benar-benar terbangun chemistry yang baik dengan Pak Gubernur sampai hari ini, mudah-mudahan selama-lamanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Lalu Pak, soal proker nih, Pak sudah masuk 3 tahun ya Pak deh kalau nggak salah ya, 3 tahun setengah ya? 3 tahun setengah ya. Betul. Soal program kerja seperti apa Pak sejauh ini? Alhamdulillah program-program Kang Emil yang sangat inovatif ini sangat luar biasa dan sudah dilaksanakan hampir 80%. Dan sudah memiliki efek domino yang kita bisa rasakan. Dari nama-nama programnya, dari Sadesa, kemudian dari Candil, dari Sekoper Cinta, Petani Milenial, dan yang lainnya ini. Alhamdulillah memang Pak Gubernur ini layak menjadi presiden ya, karena memang inovasi-inovasi yang sangat luar biasa dan wawasannya juga sudah internasional, bukan lokal lagi. Nyobaanlah orang Sunda jadi presiden kan, kenapa tidak kan begitu. Beliau sudah siap lahir batin, saya juga sebagai orang terdekat dukung lahir dan batin. Pak U, sekarang kan lagi era digitalisasi ini masif sekali ya Pak U ya, semuanya bermain dengan media sosial. Pak U juga kan ada media sosial dong Pak? Iya kan, ada Instagram kan Pak, betul. Ya ada official Instagramnya. Nah, sering atau pernah nggak sih Pak menerima komentar-komentar
iseng lah dari Banyak, netizen, banyak. Pak UU? Awalnya saya tidak percaya terhadap medsos Ya. untuk popularitas dan Ya. untuk kesuksesan. Ya. Di saat saya jadi bupati diabaikan. Tapi di saat saya menjadi di saat menjadi calon saya masih mengabaikan. Apa sih lah Masih saya cuek bilang, ya, Pak ya? Masih cuek lah, hanya tebar kalender, datang ke daerah, hanya itu Ya. konvensional yang saya pakai. Ya. Tapi akhir-akhir ini saya mulai sadar, kok orang banyak yang terkenal tanpa ke daerah? Kok banyak orang yang populer tanpa jabat tangan dengan masyarakat yang lain? Iya. Maka saya mulai mungkin sudah 1,5 tahun. Iya. Ya, ada 1,5 tahun lah kita bergerak dalam bidang medsos. Yang komentar ya banyak. Karena mungkin saya sudah biasa dihina orang, dicaci maki orang, saya tidak melawan sekalipun manusiawi tersentuh hati ya. Iya. Baper ya, Pak? Tapi karena saya sudah biasa diadu di politik, dalam event-event politik saya sudah biasa dihina dan yang lainnya, nggak saya ladenin yang begitu. Iya nuhun gitu aja. Dibalasnya iya nuhun aja, Iya Pak? nuhun aja, kadang-kadang iya saja gitu. Iya Oke. gitu aja saya balas. Jadi no comment dia cuma dibalas iya nuhun Iya, aja. karena kalau tidak dibalas dia juga tidak enak gitu. Tapi kalau dibalas ya sekalipun iya, yang minimal dia masuklah ke hatinya, oh iya gitu, dibaca kan begitu. Oke. Karena kan interaksi dari masyarakat yang pakai medsos itu sangat dibutuhkan. Kalau hanya kita lempar, kemudian masyarakat komen dan yang lainnya kita biarkan, nggak nyambung juga. Bisa kita melempar lagi, men-share lagi, kembali kita dijawab lah kemarin. Gitu. Jadi mendingan cukup dengan iya nuhun. Ya, seandainya Iya. ada yang seperti itu. Iya nuhun. Pak Wagub, ini ngomong-ngomong suka dukanya menjadi wakil gubernur Jawa Barat, apa sih mungkin boleh di-share ke sahabat jurnalis? Sukanya saya menjadi wakil gubernur, banyak program keinginan masyarakat, di saat disampaikan ke Pak Emil, Pak Emil mengabulkan dan itu terrealisasi. Misalnya ada yang sakit, minta bantu kepada saya minta ke Pak Gubernur ini bantu, ya Pak ke anu aja, dibantu. Kemudian ada masyarakat yang ingin jalan, yang ingin jembatan, saya sampaikan ke Pak Gubernur, ya Pak tolong dimasukkan ke, kemudian dilaksanakan. Jadi keinginan masyarakat terkabulkan, itu yang menjadi kebahagiaan saya dalam menjalani sebagai pimpinan di Jawa Barat. Dukanya banyak juga gitu. Apa di saat masyarakat ingin sesuatu belum kami kabulkan, apalagi bilang Hanas nggak dukung, minta sakit we, kan seperti itu. Nah, yang kedua juga banyak juga orang yang mencibir saya dan yang lainnya, tapi itu semua tidak menjadi pemikiran yang panjang-panjang lah, biarkan saja seperti itu. Mengalir aja ya Pak ya? Mengalir gitu. Sama kayak tadi yang di media sosial, kalau Bapak dapat head comment, iya nuhun gitu aja Pak? Ya. Oke Pak U, mungkin akan ada yang disampaikan untuk sahabat jurnalis Pak U untuk menutup podcast kita hari ini. Saya berharap jurnalis di wilayah Jawa Barat bergabung dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga dengan para bupati wali kota, karena Jawa Barat sekarang ABCGM, M-nya adalah media. Kalau program kami disampaikan lewat setelah order yang ada dari gubernur ke bupati, bupati camat dan kepala desa, itu lama, disurvei cuma sekitar 20% nyampe kepada masyarakat. Tapi kalau lewat media cepat, dahsyat dan merata. Maka kami atas nama pimpinan di Jawa Barat butuh media untuk memperpanjang mata kami, memperpanjang lidah kami, memperpanjang telinga kami. Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik. Artinya komunikasi yang baik ini adalah program masyarakat kami sampai kepada masyarakat, keinginan masyarakat sampai kepada kami. Hanya media yang memperpanjang itu semua. Baik, terima kasih banyak Pak UU sudah berbincang-bincang di podcast IJTI Jawa Barat, dan semoga perbincangan kami hari ini bermanfaat ya Pak UU ya. Banyak sekali sisi-sisi dari Pak UU yang sebenarnya kita nggak tahu ya kan. Dari mulai Pak UU ternyata ngefans dengan Rhoma Irama ya kan, Bang Haji kan. Kemudian juga dari cerita Pak UU yang besar dan tumbuh di lingkungan pesantren, sampai dengan karir politiknya sudah dikupas tuntas di podcast IJTI Jawa Barat. Sampai jumpa lagi dalam podcast selanjutnya.